Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu, diperbanyak rezekinya, dan gua harap kalian semua bisa menjalani hari dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Tapi kalau di antara kalian ada yang lagi ngerasa harinya buruk, ada yang lagi mengalami kegagalan, atau mungkin ada yang ngerasa perjuangannya stuck belum sesuai harapan, maka sangat tepat jika kalian tonton video ini. Karena sebelum kalian sekarang berpikir kalau hidup kalian gak berjalan sesuai dengan harapan, nyatanya ada juga orang yang pernah mengalami sesuatu yang jauh lebih menjengkelkan. Dia pernah punya kesempatan yang sangat besar, yang kesempatan itu udah ada di depan mata, tapi kesempatan besar itu malah dihentikan oleh keputusan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Orang tersebut merupakan pemain sepak bola berbakat asal Indonesia bernama Noah Marian. Mungkin gak semua orang familiar dengan nama Noah Marian, tapi justru karena alasan itu, gua bakal menceritakan kisah pemain ini untuk kalian. Karena faktanya, pemain ini merupakan pemain sepak bola asal Indonesia yang sangat berbakat, kualitasnya diakui di level internasional, yang bahkan luar biasanya, pemain ini sempat hampir direkrut oleh salah satu klub raksasa asal Jerman, yaitu Bayern Munchen. Tapi sayang, kesempatan besar tersebut justru malah gagal di tengah jalan karena intervensi atau keputusan dari pihak tertentu. Gimana kisahnya? Kenapa bisa sampai gagal gabung ke Bayern Munchen? Semuanya bakal kita jawab di sini. Maka dari itu silakan kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi untuk memahami konteksnya, kita perlu balik ke masa lalu. Tepatnya kita harus memahami kondisi sepak bola Indonesia di era 80-an sampai 90-an. Jadi di era tersebut, Indonesia emang bisa dibilang punya banyak talenta yang kualitasnya di atas rata-rata pemain lokal pada umumnya, yang bahkan banyak dari mereka juga punya kesempatan besar untuk berkarir di luar negeri. Kenapa demikian? Karena di periode tersebut, kiprah sepak bola Indonesia di kancah internasional lagi ada di masa paling baiknya. Dan bukti dari baiknya sepak bola Indonesia kala itu adalah peringkat FIFA mereka yang saat itu ada di peringkat tertinggi sepanjang sejarah, yaitu menempati peringkat 76 dunia. Tentu kalau kita bandingkan dengan peringkat FIFA sepak bola Indonesia sekarang, maka pencapaian saat itu jelas jadi pencapaian yang sangat luar biasa. Dan pencapaian tersebut juga bisa terjadi faktor utamanya adalah karena kualitas baik pemain yang muncul pada periode tersebut. Praktis emang timnas Indonesia saat itu jadi salah satu tim yang cukup ditakuti di level Asia, bahkan bukan cuma timnas Indonesia, tapi kompetisinya juga. Contoh nyatanya adalah di masa itu bahkan Federasi Sepak Bola Jepang yang sekarang mereka jadi raksasa Asia pernah datang jauh-jauh ke Indonesia buat belajar tentang pengelolaan kompetisi sepak bola. Saking hebatnya Indonesia di masa itu yang bahkan bisa jadi role model bagi negara-negara lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Noah Marian. Dia merupakan pemain yang berasal dari tanah Papua, tepatnya Manokwari, dan lahir pada tahun 1965. Artinya karir dari seorang Noah Marian emang terjadi di periode keemasan sepak bola Indonesia, yaitu di era 80-an sampai 90-an. Selain itu, yang perlu kita tahu juga bahwa Noah Marian merupakan pemain yang sangat bertalenta di posisinya sebagai penyerang. Nah, kenapa Noah Marian bisa punya bakat yang luar biasa? Karena Noah Marian ini udah mulai serius menekuni olahraga sepak bola sejak kecil. Bahkan ketika dia kelas 3 SMP, dia udah masuk sekolah atlet Ragunan Jakarta, salah satu sekolah sepak bola berkualitas pada masanya. Dan dari situ, perjalanan karir sepak bola Noah Marian ternyata emang cukup naik secara signifikan, mulai dari sepak bola tingkat pelajar, yang kala itu dia memulai karirnya lewat turnamen Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau POPSI. Dan karena kualitasnya yang bisa dibilang di atas rata-rata pemain lokal lainnya, sejak tahun 1983, dia juga udah dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Bahkan karena kehebatannya tersebut, akhirnya banyak pihak yang menjuluki Noah Marian sebagai Pelenya Indonesia. Bayangin, ketika seorang pemain udah dapat label sebesar itu, berarti potensi dan kemampuannya emang gak main-main, Pak. Dan di masa tersebut, tepatnya di tahun 1989, PSSI punya program untuk mengirim para pemain terbaiknya, khususnya para pemain muda yang memang punya potensi besar yang digabungkan dalam tim yang bernama Timnas Pelajar. Mereka mengirim Timnas Pelajar itu untuk menjalani tur pertandingan di Jerman. Di sana mereka berkeliling dan bermain di 10 kota berbeda melawan tim-tim lokal yang ada di Jerman. Emang keren banget ini programnya.
Dan tujuan dari program ini juga sangat bagus dan visioner, Pak, yaitu untuk memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda. Sekaligus tujuan yang gak kalah pentingnya adalah untuk membuka peluang bagi para pemain muda tersebut jika ada klub Eropa yang tertarik dengan para pemain muda Indonesia. Nah, selama tur tersebut, ternyata Noah Marien emang jadi salah satu pemain yang paling menarik perhatian. Kenapa? Karena itu tadi, Noah Marien emang punya kualitas yang sangat baik sampai dia dijuluki sebagai Pelenya Indonesia. Maka memang gak heran kalau Noah Marien di tim tersebut jadi salah satu pemain yang paling bersinar. Dan siapa sangka, gara-gara kualitas tersebut, dia ternyata berhasil menarik perhatian salah satu klub sepak bola di Jerman. Yang klub tersebut levelnya bukan menengah ke bawah, bukan dari Eintracht Frankfurt, bukan dari Borussia Mönchengladbach, apalagi Heidenheim. Melainkan perhatian tersebut justru datang dari sang raksasa Liga Jerman, klub yang paling berprestasi, yaitu Bayern Munchen. Gila kan? Padahal realitanya klub sebesar Bayern Munchen pasti nggak akan semudah itu memberikan perhatian kepada pemain muda asing kalau memang pemain muda itu nggak punya kualitas yang cukup untuk mereka bina. Dan ketertarikan ini menunjukkan bahwa Noah Marien benar-benar dinilai punya potensi besar untuk dibina lebih jauh di lingkungan kompetitif Eropa. Karena Bayern Munchen ngelihat kalau pemain ini berpotensi bisa jadi pemain yang sangat sukses di masa depan. Dan karena ketertarikan Bayern Munchen tersebut, otomatis bikin Noah Marien ngerasa senang dan antusias banget buat gabung ke sana. Karena bayangin, pemain dari negara yang level sepak bolanya jauh dari negara Jerman, yang bahkan Noah Marien juga berasal dari ujung timur Indonesia, yang secara akses apalagi di zaman dulu pasti banyak banget keterbatasan. Tapi ternyata dengan segala macam keterbatasan tersebut, Noah Marien bisa membuktikan diri untuk dilirik oleh klub sebesar Bayern Munchen. Siapa yang gak mau kan? Maka saat itu Noah Marien langsung mengurus segala macam hal, khususnya yang berkaitan dengan administrasi. Nah, ketika semua proses administrasi ini sebagian besar udah selesai, masuklah Noah Marien ke tahap izin. Izin ke siapa? Yaitu izin ke federasi alias PSSI. Emangnya kenapa harus izin, Bang? Kan ini karir individu Noah Marien. Kok harus ada minta izin ke PSSI? Jadi di masa tersebut bisa dibilang status pemain sepak bola Indonesia itu dalam tanda kutip seolah pemain milik negara. Khususnya untuk pemain yang biaya pendidikan dan pelatihannya ditanggung oleh PSSI dan pemerintah. Maka mobilitas mereka biasanya emang dikontrol oleh federasi yang tujuannya supaya mereka bisa mendahulukan kepentingan nasional. Ditambah lagi ada juga regulasi FIFA yang mengatur ketika ada perpindahan pemain antar negara, maka itu juga dibutuhkan sertifikat transfer internasional yang diterbitkan oleh federasi asal. Maka memang kalau ada pemain yang mau abroad, itu harus ada izin dan tanda tangan dari federasi, tepatnya PSSI. Nah, pas Noah Marien minta izin ke PSSI, siapa sangka ternyata ketua PSSI saat itu bernama Cardono justru nggak ngasih lampu hijau. Gila ya. Kenapa? Apa alasannya? Alasan resminya adalah karena Noah Marien saat itu dibutuhkan untuk memperkuat timnas pelajar Indonesia yang akan bermain di turnamen tingkat Asia di negara India. Dan federasi saat itu menilai bahwa jika mereka melepas pemainnya ke luar negeri, maka itu sama dengan melemahkan kekuatan timnas Indonesia. Karena saat itu belum ada regulasi FIFA Matchday yang seketat sekarang. Sehingga federasi khawatir kalau para pemainnya itu sulit atau bahkan gak dilepas sama klubnya saat dibutuhkan untuk timnas Indonesia di turnamen tertentu. Wow, gila sih ini. Tapi gue juga bingung, Pak. Karena alasan tersebut justru kontradiktif dengan tujuan dari timnas pelajar yang dikirim ke Jerman tadi. Karena mereka kan dikirim ke Jerman salah satu tujuannya supaya bisa ada klub Eropa yang melirik. Sedangkan ketika udah ada klub Eropa yang melirik, kok pemainnya malah ditahan? Nah, maka dari itu muncullah dugaan. Dugaan menurut Noah Marien itu sendiri. Dia menilai bahwa alasan tadi bukan alasan yang sebenarnya. Melainkan alasan yang sebenarnya menurut Noah Marien adalah PSSI emang udah punya rencana untuk mengarahkan karir dari Noah Marien supaya dia gabung ke salah satu klub Indonesia, yaitu Pelita Jaya. Jadi Pelita Jaya di masa tersebut emang punya hubungan kuat sama pengelola sepak bola nasional. Dan gak jarang ada pemain muda yang punya kualitas bagus itu diarahkan buat main di sana sebagai bagian dari kebijakan internal. Nah, Noah Marien ini diduga memang masuk jadi salah satu nama yang diproyeksikan oleh PSSI untuk gabung ke Pelita Jaya. Sehingga PSSI nggak ngasih izin buat Noah Marien gabung ke Bayern Munchen demi gabung ke Pelita Jaya. Dan jelas hasil dari keputusan tersebut tentunya bikin Noah Marien sangat kecewa. Karena bayangin, Pak, Bayern Munchen loh
dia juga tahu bahwa peluang ini bukanlah peluang yang biasa, ini adalah kesempatan langka yang jarang muncul bagi seorang pemain. Bahkan mungkin belum tentu bakal datang 2 kali seumur hidup, karena pada dasarnya peluang untuk gabung dengan klub sebesar Bayern Munchen jelas bisa membuka jalan karir Noah Marien ke jalan yang sangat cerah. Mulai dari pengalaman latihan di level sepak bola tertinggi dunia, dia bisa dapat ilmu dari para pemain lain yang berkualitas. Dia juga bisa dapat kenyamanan dari segi fasilitas. Dan tentu potensi paling besarnya adalah kesempatan dia untuk bisa menembus kompetisi top dunia. Untuk dia bisa bersaing di level teratas dunia. Tapi sayang, semua harapan itu hilang gitu aja. Tanpa Noah dikasih kesempatan buat mengekspresikan pendapat atau mempertahankan pilihannya, dia cuma bisa menerima dengan lapang dada keputusan yang dibuat oleh pihak lain. Meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan ambisi dan cita-citanya. Jadi itu kisah tentang Noah Marien. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa terkadang realita itu emang pahit. Terkadang kesempatan besar yang udah ada di depan mata itu harus sirna karena kondisi yang gak memihak. Tapi mau gimana pun, life must go on, hidup harus tetap berjalan, dan kita harus tetap semangat untuk menjalaninya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like video ini kalau kalian suka. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!